Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Kismis, kisah seputar misteri. Oke, seperti biasa di segmen naskah misteri malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah terhoror. Nah, cerita kali ini datang dari penulis horor Kawakan di Twitter yang akan membahas ceritanya dari seorang narasumber di kota Malang. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh orang tua narasumber ketika narasumber masih berada dalam kandungan ibunya. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terhoror dari Kismis. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 1960 di pedalaman kampung di kota Malang, pagi ini terdengar teriakan pilu seorang wanita, membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal. Semua warga keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah yang menjadi sumber keributan di pagi buta tersebut. Tatik pagi itu histeris. Dia histeris melihat sang bayi yang ditinggal selama beberapa menit untuk mengambil air wudhu sudah tidak bernyawa. Pasalnya, sebelum dia keluar dari kamar, dia masih bercanda dengan sang buah hati. Hingga akhirnya ia menyusui bayinya dan tertidur pulas. Barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Duka mendalam sangat nampak di kedua wajah suami istri tersebut. Seakan tidak rela kehilangan sang buah hati yang sudah dinanti penantian yang cukup lama selama 5 tahun. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rohim, bapak dari Somad, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kades dengan luas 3 hektar dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar. Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rohimin, yaitu kelebihan 1 miliar di atas harga yang diminta oleh Pak Kades. Karena rezeki yang melimpah tersebut, akhirnya Pak Rohim mengadakan pengajian cucunya dengan megah hingga mendatangkan orang besar ke desanya. Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur, tapi tidak dengan Tati dan Somad. Mereka masih larut dalam kesedihan. Setelah acara selesai, pagi harinya Somad pergi meninggalkan istrinya yang masih larut dalam duka, dan kedua orang tuanya Somad pergi meninggalkan desa. Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat. Somad pergi dari istrinya karena kecewa dan lebih memilih wanita lain. Kabar tersebut terdengar di telinga Tatik dan membuatnya sangat terpukul. Tatik mengalami depresi berat, dan yang menguras Tatik dengan sabar adalah ibu mertuanya. Seminggu sebelumnya Pak Kades tidak sengaja bertemu dengan Pak Rohim di kantor kepala desa. Pak Rohim hendak menanyakan surat-surat yang harus disiapkan untuk membuat berkas cucunya nanti. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades. Iya, tanah yang di pinggir jalan besar itu yang ada beberapa pohon jatinya tolong dipaksakan. Luas tanahnya sekitar 3 hektar lebih. Kalau bisa secepatnya, karena saya harus siapkan uang untuk sana pemulihan berikutnya, ucap Pak Kades yang tak sengaja terdengar oleh Pak Rohim. Baik Pak, saya akan segera pasang tulisan dijual di tanah tersebut. Nanti kalau sudah ada yang menanyakan, saya akan beritahu Bapak, jawab lawan bicara Pak Kades yang lebih terlihat sebagai anak buahnya. Setelah lawan bicaranya Pak Kades pergi, Rohim segera menghampiri Pak Kades, menanyakan perihal tanah yang akan dijual. Maaf Pak, saya dengar Bapak mau jual tanah ya?
Tanya Rohim langsung menghampiri Pak Kades yang hendak berbalik masuk ke dalam tangganya. Pak Kades terdiam melihat Rohim. Saya Rohim Pak, warga dari desa. Kebetulan saya suka bantu jualan tanah, ucap Rohim memperkenalkan diri. Oh, Pak Rohim, maklar tanah ya? Iya saya tahu. Saya sering dengar katanya Bapak cepat sekali kalau menawarkan tanah. Rahasianya apa Pak? Tanya Pak Kades menggoda, membuat Rohim malu sehingga menundukkan wajahnya. Bapak mau masarin tanah saya juga. Kira-kira Bapak minta kondisi berapa? Tanya Pak Kades dengan penuh selidik. Maaf Pak, jika benar Bapak mau menjual tanah, saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya. Nanti saya akan ambil keuntungan dari kelebihan harga yang Bapak sebutkan, ucap Rohim menjelaskan. Oh begitu, jadi bukan komisi ya, ucap Pak Kades menegaskan. Rohim pun menganggukkan kepalanya. Saya mau jual tanahnya sekitar, silahkan saja jika Bapak berminat untuk membantu jual, ucap Kades. Baik Pak, kalau begitu nanti 1-2 minggu lagi saya akan kasih kabar ke Bapak Kades ya. Permisi Pak, ucap Rohim pamit undur diri. Rohim hampir seluruh desa mengenal nama tersebut karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling jitu. Semua tanah yang dipasarkan olehnya pasti selalu laku terjual dengan harga tinggi karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun pembeli. Pak Rohim selalu mengambil keuntungan dari kelebihan harga jual yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah, dan sang penjual selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan olehnya tanpa tawar-menawar. Hal itu membuat warga kampungnya curiga dengan Rohim karena para pembeli selalu merasa terhipnotis jika harga yang disebutkan oleh Pak Rohim terbilang murah. Tapi setelah semuanya urusan jual beli selesai dan pembeli kembali ke rumah, mereka baru tersadar bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi, terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal. Hal tersebut membuat warga enggan jika harus datang meminta tolong atau menolong ke rumah Pak Rohim. Pada tengah malam setelah cucunya dimakamkan, Rohim pergi secara diam-diam ke makam sang cucu. Dia menggali tanah yang masih basah tersebut dan mengambil tali pocong dari jenazah cucunya yang baru saja meninggal. Malam itu, Rohim pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbah Wiro dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Rohim. Rohim segera pergi menemui Mbah Wiro. Setelah mendapatkan tali pocong bayi milik cucunya sendiri, Mbah Wiro membacakan mantra dan memendam tali tersebut ke dalam air kembang 7 rupa. Setelah selesai membacakan mantra, Mbah Wiro mengembalikan tali pocong bayi tersebut kepada Rohim untuk segera dikuburkan di area tanah yang hendak dijual. Kuburkan tali itu di area tanah yang hendak kamu jual, di mana saja, tapi harus saat ini juga dan jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah selesai, kamu kuburkan tali tersebut biar perawanganku yang bekerja, ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan. Rohim pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Rohim segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung, karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya, membuatnya harus lebih waspada dan memilih ujung terjauh agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli dan mengaburkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak membelinya. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rohim. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Pak Rohim. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan membangun usaha pabrik gula. Sebut saja Pak Nur. Permisi Pak. Terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah
ketukan pintu. Titik berjalan pelan menghampiri pintu. Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Titik membuka pintu rumahnya membuat tamu yang berada di depan pintu kaget melihatnya. Pasalnya, rambut Titik sangat berantakan dengan keadaan mata yang sembab serta menghitam. Dengan wajah pucat, membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena takut. Astagfirullah, ucap Mbak Tin yang mengantar Pak Nur menemui Pak Rohim. Sambil mengelus dadanya dengan narik napas yang berat, yang sedikit tersenggal. Mbak Titin menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Titik, kamu nyeremin banget kayak hantu tahu, ucap Mbak Tin yang merasa kaget dan kesal setelah menyadari bahwa orang yang membuka pintu adalah Titik. Panggilin Bapak, ada tamu mau ketemu sama Pak Rohim, ucap Mbak Tin, kemudian masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tanpa menjawab, Titik kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka dan menghampiri kamar mertuanya. Setelah mengetuk kamar mertuanya beberapa kali, Titik pergi dan kembali ke kamarnya. Rohim keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Dengan segera, Rohim menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minum dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan bertujuan mereka datang, bibir Rohim tak kuasa mengembang, memberikan senyum terindah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah berbincang singkat di ruang tamu tersebut, Rohim mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rohim menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya. Hingga Pak Nur menyetujui nominal dan harga jual tanah yang disebutkan oleh Pak Rohim. Misteri tentang hutan Blora, Jawa Tengah yang kerap disebut angker dan terdapat portal goib. Hari itu juga, Rohim menelpon Pak Kades untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut dan bertemu di rumah Pak Kades. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga, mulai surat-surat pembayaran dan lain-lain serta hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima, Rohim dan semuanya selesai. Segera ia pergi menemui Mbah Wiro. Mbah Wiro tersenyum melihat kedatangan Rohim dan mereka tertawa bersama-sama. Suatu hari setelah anaknya meninggal, Somad melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan. Memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan lain-lain. Pada saat dia akan membakar sampah, dia melihat sesuatu hal yang janggal. Somad segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somad melihat kuburan ari-ari anaknya agak berantakan. Dia terdiam menatapnya, dan hati-hati Somad membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Somad. Kendi tersebut kosong, tidak ada isinya. Kemana ari-ari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan, anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somad, membuatnya harus mencari tahu siapa dalang di balik meninggalnya sang anak tersebut. Hari itu, Somad tidak melihat sang ayah di rumah, membuatnya bertanya kepada ibunya. Bapak lagi pergi kemana, Bu? Tanya Somad. Tadi ada tamu datang ke rumah, terus Bapak pergi sama tamunya. Kelas sang ibu. Sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku, Bu. Somad membuka percakapan. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut, membuat tangannya teriris pisau. Aduh, ucap sang ibu mengiris karena jarinya teriris pisau. Ibu, hati-hati. Pisaunya tajam loh, Ibu. Ucap Somad menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih. Kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somad dengan penuh iba dan sedih. Somad mau menanyakan sesuatu ke bapak.
Nanti kalau bapak udah pulang, kasih tahu Somad ya bu. Ucap Somad kemudian pergi ke kamar untuk menemani sang istri. Malam ini ayahnya pulang setelah acara pengajian selesai, membuat Somad kesal. Rohim pulang dengan senyum mengembang lebar di bibirnya dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada keluarganya. Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak, ucap Pak Rohim dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suara tawa yang menggema. Itu bukanlah hal wajar. Pasalnya, keluarga ini baru saja berduka atas kehilangan anak Somad dan Tatik, cucu bagi ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam, kemudian melihat ke wajah sang ayah yang terlihat bahagia Setelahnya, bergalih ke wajah sang ibu yang tampak cemas melihat Rohim tertawa bahagia. Sang ibu mengalihkan pandangannya ke arah Somad. Dia melihat wajah Somad memerah, giginya saling beradu, menunjukkan kemarahannya yang berusaha untuk ditahannya. Malam itu, sang ibu menghampiri Somad yang menangis memeluk Titik. Somad memeluk Titik dengan sangat erat. Maafkan aku, ucap Somad lirih di telinganya Titik. Nah, sang ibu memanggil Somad di depan pintu. Melihat sang ibu, Somad menangis lebih kencang. Sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat. Kenapa bu? Tanya Somad dalam tangisannya. Sang ibu hanya bisa terdiam, memeluk sang anak dan ikut menangis bersama. Menangisi seorang bayi yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu semua berbeda, sudah berubah. Di pandangannya masyarakat, Somad dan Titik tidak bisa menerima kematian buah hati mereka. Membuatnya berubah, depresi, dan menakutkan para warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi dan berpamitan bahwa mungkin dia tidak akan kembali lagi. Titik yang masih tenggelam dalam duka tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Titik hanya menjawab, hati-hati mas, di jalan nanti pulangnya bawa mainan untuk anak kita, ucap Titik, membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Titik semakin parah. Titik sudah hilang tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya setiap hari dengan sabar membersihkan badannya, menyuapinya makanan dan menemaninya. Pernah suatu ketika mereka berdua terlihat pergi bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang berkunjung ke desa. Tak jarang ada calon dokter kewajiban di antaranya. Setelah Rohim berhasil menjual tanah Pak Kades, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong menjualkan tanah. Hal tersebut membuatnya bingung. Karena semakin banyak orang yang datang meminta tolong untuk menjualkan tanah Pak, maka Rohim semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi. Hal itu membuatnya bertindak dengan sangat kejam. Rohim mencari wanita yang sedang hamil tua. Awalnya Rohim mencari informasi mengenai nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Rohim mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperoleh. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dari wanita hamil tersebut. Pada suatu saat, wanita hamil tersebut melahirkan, maka nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi. Bayi tersebut dijadikan tumbal untuk panglaris makelar tanah. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung halamannya, Somad pergi untuk meninggalkan diri. Dia pergi berkunjung ke rumah teman lamanya. Temannya Somad memiliki sedikit ilmu kebatinan. Sesampainya di rumah temannya, Somad dikenalkan kepada guru spiritual temannya. Guru tersebut melihat Somad. Sang guru sempat menghentikan langkahnya seakan melihat sesuatu.
Matanya terlihat menajam, dan kemudian beberapa detik guru tersebut melanjutkan langkahnya. Sabar. Hanya suatu kata yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar, membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu menasehatinya dan meminta untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Dengan perlahan rasa amarahnya menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hatinya Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Karena ternyata apa yang dicurigai olehnya memang sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Somad berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Somad ingin membalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang menatap, dia melangkahkan kakinya. Akan tetapi, dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tidak asing baginya. Somad mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti sosok tersebut dan terdiam, mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Pemakaman umum. Somad memejamkan matanya dan menghela napas kemudian melanjutkan langkahnya. Somad mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah. Dengan perlahan, dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somad memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru, terlihat dari kuburan bunga segar yang berada di sekelilingnya. Dan tanahnya pun masih merah membasah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut, lahir 19 Maret 1963 dan wafat 19 Maret 1963. Baik. Tanpa sadar, air matanya membasahi pipi Somad menangis. Kakinya yang kokoh berdiri kuat menopang badannya tiba-tiba lemas, tak berdaya, membuat lututnya jatuh menghantam tanah. Dia tertunduk di tanah basah, memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Somad tersentak kaget ketika merasakan angin berhembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somad mencari jejak laki-laki tersebut di dalam kegelapan malam. Somad mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somad melihat di sekeliling terdapat banyak sekali pohon tinggi menjulang seperti di hutan. Dia kembali melihat ke satu titik cahaya yang ada di dalam rimbunan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri menemui orang tua dengan pakaian serba hitam. Tapi Somad tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan, membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu, laki-laki tersebut pergi menuju ke sebuah rumah. Somad mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi. Pergi melangkah menuju arah rumahnya memasuki rumah Somad. Ya, itu adalah ayahnya Somad. Melihat hal tersebut, Somad hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah masih melakukan hal tersebut. Menggunakan panglaris dari pocong bayi untuk menjual tanah. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak benarkan, akan tetapi sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mengingatkannya. Membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya.
Hingga akhir hayatnya, Ayah Somad sendirian tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumah dengan pagar tinggi. Pak, dengan mayat yang sudah berlendir dan bau sekali. Menurut informasi, biasanya Rohim menumbalkan bayi untuk panglaris dilakukan ketika bayi masih berada di dalam kandungan sang ibunya. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita yang hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ciri-ciri dari bayi tersebut. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, karena hari-hari bayi bisa dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Oke, mungkin itu saja cerita kisah horor di malam ini. Buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Kismis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.